Sobat motor bekas, kita kali ini akan mereview cara perawatan R15. Mungkin teman-teman semuanya juga banyak yang sudah memiliki R15 di antara rentan tahun 2015, 2016 atau bahkan yang paling terbaru. Untuk perawatannya, hal yang perlu diperhatikan adalah yang pertama adalah oli, filter oli. Setelah itu nanti adalah kampas rem. Selanjutnya ada filter udara di bawah tangki bensin. Untuk alat-alatnya teman-teman, kita hanya memerlukan simpel aja, jadi tidak perlu ke bengkel. Hanya memerlukan tang, kunci letter L, kunci 19 untuk mengganti oli, obeng, sama engkol juga ukuran 8 dan 9. Untuk hal yang perlu diperhatikan atau yang dibeli adalah oli. Saya sangat merekomendasikan olinya bawaan pabrik karena lebih sudah istilahnya oleh pabrik sudah dirancang sedemikian rupa. Yang kedua adalah filter oli. Ini harganya sangat murah. Yang ori hanya 25.000. Dan yang ketiga adalah kiprok. Teman-teman, untuk R15 ini kelemahannya ada di kiprok. Jadi kalau teman-teman suka touring, baiknya bawa kiprok dan engkol L ini untuk berjaga-jaga jika sewaktu-waktu R15 teman-teman mogok di jalan karena kiproknya rusak. Oke, sekarang kita coba buka atau mengganti filter oli. Filter oli ada di bagian sini, jadi di bagian samping kanan. Ini caranya cukup mudah. Kita pakai engkol ukuran 8, cukup kita putar aja berlawanan dengan jarum. Motor bekas ini adalah filter olinya, jadi warnanya sudah hitam sekali karena memang terbuat dari kertas, jadi perlu diganti setiap 2000 km menurut bengkel. Namun kalau saya ini lebih ke tahun sih, karena memang berjalannya waktu juga kita tidak butuh, istilahnya tidak butuh penggantian yang berkala juga. Kita hanya butuh untuk merawat, jadi penggantian tidak harus rutin juga. Jadi mungkin 1 tahun sekali atau 1 tahun atau 2 tahun sekali, monggo silakan. Yang penting teman-teman tetap mengganti karena fungsinya sangat penting sekali. Ini kita lihat posisi dari bautnya, panjang, pendek, jadi jangan sampai ketukar. Posisi yang panjang berada di paling bawah. Oke, ini tinggal kita kencangkan bautnya. Tips untuk mengencangkan juga tidak langsung, jadi satu dikencangkan baru satunya, dan yang buat yang ketiga bukan. Tapi tipsnya adalah satu agak kencang, yang kedua disamakan, nanti gantian supaya bautnya tidak dol, teman-teman. Jadi yang kalau sudah terbiasa mengganti oli tidak masalah, tapi kalau yang tidak pernah ganti oli pakai cara tersebut nanti bautnya dol. Kalau sudah dol berarti nanti harus bongkar blok mesin, soalnya ganti dengan bloknya ini. Jadi kalau sudah agak rapat semuanya baru kita kencangkan. Oke, ini sudah kencang dan rapat. Selanjutnya kita melakukan penggantian oli
mesin. Kita perlu engkol 19. Kita lihat ke bawah. Nah, di sini ada baut, mungkin tertutup oleh knalpot. Nah, ini teman-teman. Ini ada baut yang agak besar. Ini adalah oli mesin. Caranya cukup mudah juga. Tetap berlawanan dengan jarum jam, jadi untuk membukanya, kalau sudah longgar tinggal kita putar saja. Perhatian, kalau teman-teman posisinya setelah reading, saran saya adalah nunggu sampai mesinnya dingin dulu karena ini sangat panas sekali. Oke, kalau sudah mungkin tangan yang satunya agak menjauh supaya tidak terciprat oli. Nah, ini adalah oli mesinnya. Ini. Di oli mesin R15 ini sudah ada filternya juga, cuman filter kasar. Jadi filter di sini kalau memang ada endapan-endapan yang seperti pasir baru nyangkut di sini. Nah, ini olinya bisa teman-teman lihat. Kalau masih bisa menetes seperti ini sebenarnya masih bagus. Cuman karena pemakaian saya yang sering reading ke luar kota, ini saya ganti setiap 2000 km. Nah, masih bisa netes ya teman-teman, masih bagus. Tapi kalau sudah tidak bisa netes berarti memang benar-benar sudah tidak layak dan wajib diganti karena bisa merusak mesin. Oke, olinya sekarang sudah tidak netes, berarti di dalamnya sudah bersih, tidak perlu dikompresor. Jadi teman-teman tidak perlu dikompresor ya. Jadi tidak perlu dikompresor karena kenapa? Karena kalau dikompresor nanti jika di dalamnya ada kotoran maka nanti akan masuk ke sela-sela dan sulit untuk dikeluarkan. Cara satu-satunya jika sudah terjadi seperti itu maka nanti harus bongkar mesin. Nah, sekarang kita coba untuk memasang kembali. Caranya jangan sampai terbalik. Posisi karet berada di atas. Kita masukkan lubang olinya. Kita putar searah jarum jam. Oke, sekarang sudah masuk. Kita kencangkan sampai benar-benar kencang. Karena ini bautnya cuma satu, jadi tidak perlu seperti penggantian filter oli tadi. Ini juga sobat motor bekas juga harus bisa karena memang ini adalah kegiatan wajib bagi pemilik kendaraan, apalagi di masa PSBB seperti sekarang ya. Jadi mumpung libur baiknya harus sering dicek kendaraannya, terutama di oli tadi. Oke, sudah rapat. Sekarang kita masukkan oli. Teman-teman, di konten sebelumnya mungkin kita menggunakan corong, tapi karena ini adalah faktor ekonomis kita pakai kertas bekas. Caranya nanti seperti ini dan olinya dimasukkan secara perlahan. Oke, kita coba. Nah, ini akhirnya penggantian oli sudah selesai. Sudah selesai, olinya sudah masuk semua, tinggal kita tutup kembali.
Oke, sudah berbunyi, tidak perlu terlalu kencang karena fungsi dari atau desain dari tutup oli ini bisa dibuka oleh tangan biasa. Oke, demikian teman-teman, kita sudah mengganti spare part sekaligus cara perawatan yang paling simpel dari kendaraan. Paling simpel dari kendaraan ini tidak hanya R15 sebenarnya, tapi semua kendaraan tentunya. Apalagi teman-teman bisa mengganti seperti ini, biayanya jauh lebih hemat karena biaya yang dibutuhkan hanya peralatan yang akan kita ganti saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton kita cara mengganti oli. Ini adalah yang paling sering dilakukan. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.